Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlene J. Ismail, Stambuk G701-19049 dari kelompok 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Obat uji ini biasanya merupakan obat-obat paten yang beredar di pasaran, sedangkan obat uji merupakan obat generik yang ketetapannya sudah diatur. Uji disolusi terbanding juga dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Untuk mekanisme kerjanya yaitu secara umum alat disolusi tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja alat dissolution tester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan tangas air pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal dan wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Monografi obat ada 4, yaitu yang pertama pH medium, yang kedua volume medium, yang ketiga volume sampling, yang keempat panjang gelombang. Selanjutnya syarat keberterimaan. Untuk tahap S1 itu ada 6 jumlah yang diuji. Batas penerimaannya tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5%. Untuk S2 jumlah yang diuji 6, batas penerimaannya rata-rata dari 12 unit. S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang dari 15%. Untuk S3 jumlah yang diuji ada 12, batas penerimaannya rata-rata dari 24 unit. S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Untuk tablet ofloxacin memiliki toleransi dalam waktu 30 menit, harus larut tidak kurang dari 80% Q. Contoh tahap S1 yaitu di sini sudah ada 6 nilai dari masing-masing tablet. Diketahui tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5%. Diketahui Q dari ofloxacin yaitu 80 tambah 5%, yaitu 85. Dilihat dari nilai masing-masing tablet, 1 sampai 6 nilainya tidak mencapai 85. Artinya obat tidak memiliki persyaratan. Jika nilai tidak memiliki persyaratan, maka diuji lagi di tahap S2. Contoh tahap S2, rata-rata dari 12 unit S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Diketahui Q kurang 15% sama dengan 80 kurang 15 sama dengan 65.
Dilihat dari nilai 12 tablet tersebut, tidak ada yang nilainya lebih kecil dari 65%, maka obat memiliki persyaratan. Misalnya, apabila salah satu tablet tidak memenuhi persyaratan di 65%, di S2 ini kita lanjut lagi ke S3. Nah, di S3 syaratnya itu tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari ukuran 15 dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari ukuran 55, di mana Q kurang 25% adalah 55. Jadi pada S3 ini sejumlah tablet yang dari S1, S2, dan S3 dijumlahkan dengan jumlah itu 24 hari, kemudian ditambahkan 12 tablet, jadi jumlahnya 24. Itu dari total obat yang berjumlah 24 itu tidak boleh ada satupun tablet yang kurang dari nilai S3. Dari nilai S3-nya persyaratan S3 itu 55. Jadi kalau ada yang kurang berarti dia tidak persyaratan. Tapi jika tidak ada yang kurang atau semuanya memenuhi dari 3 itu, lebih dari 3 yaitu 55. Berarti dia itu memenuhi persyaratan uji dosologi terbanding selanjutnya. Memenuhi persyaratan uji dissolusi terbanding. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi PH Bootstrap. Pertama di sini referensi itu data dari obat inovator, terus teks, data dari obat uji, number of bootstrap, standar yang biasa digunakan adalah 5.000, confidence interval adalah nilai period of homologasi, nilainya 80. Selanjutnya, sampling mode individual values hanya menguji satu data saja atau tidak membandingkan inovator dengan obat ujinya. World Vector menggunakan 2 sampel untuk membandingkan obat uji dan inovatornya. F2 auto rule, no auto, kedua sampel tidak harus memenuhi persyaratan nilai Q lebih dari 85%. Satu profil, salah satunya 2 profil, kedua produk sampel harus memenuhi persyaratan. F1, perbedaan antara produk uji dan inovator dan rentang nilai F1 0 sampai 15. Semakin mendekati 0, maka perbedaannya semakin kecil. F2, similaritas atau kemiripan produk inovator dan produk uji rentangnya 50 sampai 100, di mana semakin mendekati 100 maka semakin mirip produk uji dan inovatornya. Masukkan dulu.
obat A. Jadi hasilnya untuk F1 itu 6,44 dan F2 61,98. Jadi produknya ini similaritas, dan untuk grafiknya yang ini inovator dan yang hitam ini adalah obat uji. Jadi kesimpulannya itu bahwa obat uji dan inovator mirip atau bioekivalensi. Untuk obat 2, obat B, F1 hasilnya 9,95 dan F2 51,82. Jadi produknya ini tidak similaritas karena jauh dari rentang tadi 50 sampai 100. Untuk grafiknya dapat disimpulkan bahwa obat uji dan inovator mirip tapi tidak 100% karena ada perbedaan sedikit. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.